Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya di channel Generasi Hebat dalam kesempatan ini. Sebagaimana di infosawit.com, bahwasanya Kemenperin resmikan proyek percontohan produksi nira gula dari batang sawit tua, dorong hilirisasi dan ekonomi kerakyatan. Kementerian Perindustrian resmi memulai proyek percontohan pilot proyek produksi nira gula sawit dari batang kelapa sawit tua hasil replanting sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peresmian ini dilakukan secara simbolis pada Senin 23 Juni 2025, menandai langkah konkret pemerintah dalam mengoptimalkan potensi kelapa sawit tidak hanya dari buahnya, tetapi juga dari batang yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Acara ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama antara PTPN 4 atau Film O dengan Koperasi Produsen Gerak Nusantara Sejahtera KPGNS yang telah dilakukan pada 10 April 2025 lalu. Ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Bapak Putu Juli Ardika dalam pernyataan resmi ditulis di Info Sawit, Kamis 26 Juni 2025. Bapak Putu menjelaskan proyek ini merupakan terobosan baru dalam memanfaatkan batang sawit tua, replanting sebagai bahan baku alternatif. Dalam proses replanting, petani umumnya harus menunggu sekitar 3 tahun sampai pohon sawit baru mulai berbuah. Di masa jeda tersebut, produksi nira dari batang sawit tua bisa menjadi solusi berkelanjutan untuk menjaga roda ekonomi masyarakat tetap berputar, jelasnya. Menurut estimasi, 1 hektar lahan sawit yang terdiri dari 25 hingga 30 batang pohon tua mampu menghasilkan sekitar 5.000 hingga 6.000 liter nira per bulan. Bila potensi ini dikalikan dengan target replanting nasional seluas 300.000 hektar per tahun, maka potensi produksi nira bisa mencapai 1,5 hingga 1,9 juta kilometer per tahun dengan nilai pasar ditaksir mencapai 3 triliun. Ini bukan sekedar peluang bisnis, tetapi menjadi tumpuan harapan baru bagi masyarakat sekitar perkebunan. Produk turunannya seperti gula merah dari nira sawit memiliki prospek pasar yang luas, termasuk untuk industri kecap, sirup tradisional, dan gula cair siap konsumsi, tambah Bapak Putu. Beliau juga memastikan bahwa pengolahan nira ini telah ditunjang dengan kemajuan teknologi yang pesat dan keamanan produknya telah terstandar melalui SNI 01-623-7-2000 untuk produk gula merah. Kemenperin menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan perkebunan, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menyukseskan proyek ini. Kerjasama tersebut, menurut Bapak Putu, sudah dituangkan dalam nota kesepahaman MOU dan perjanjian kerjasama PKS yang ditandatangani di kantor PTPN 4 Falco Adolina, Sumatera Utara. Dalam acara penandatanganan PKS tersebut, turut hadir anggota Komisi 7 DPR RI yang menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan pilot proyek ini, bahkan mendorong agar inisiatif serupa bisa diperluas ke beberapa provinsi lainnya. Kami berharap seluruh pihak, khususnya jajaran pemerintah daerah Sumatera Utara, dapat terus memantau perkembangan program ini dan memberikan fasilitas untuk mengatasi kendala teknis maupun non-teknis yang memungkinkan timbul di lapangan, ujar Bapak Putu menutup sambutannya. Baik pemirsa, dengan dimulainya proyek ini, Kemenperin optimistis bahwa hilirisasi kelapa sawit bisa melangkah lebih jauh, tak hanya dalam skala industri besar, tetapi juga menjangkau ekonomi kerakyatan dan menjawab tantangan replanting secara produktif. Baik pemirsa, nantikan informasi selanjutnya dari channel Generasi Hebat. Dari kami, salam petani, salam tanam berduri, sampai berjumpa kembali.